Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini bersama kami akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berikanlah kami hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga ketika kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, maka kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, nats perenungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 47. Mazmur 47. Bapak, Ibu, dan Saudara nanti bisa membacanya secara lengkap. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saja. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita atau di antara kita yang suka nonton, mungkin ragamnya ada banyak. Ada yang suka nonton drakor, drama Korea, ada yang suka nonton film serial keluarga, tapi mungkin juga ada di antara kita yang senang nonton film yang bertemakan kolosal. Nah, Bapak Ibu, secara khusus kalau kita yang senang nonton film kolosal atau film yang bernuansa perang, maka umumnya di sana kita akan menemukan ada sosok raja. Dan sebagaimana yang kita tahu, ketika raja dan para prajurit ini diceritakan ketika mereka selesai berperang dan mereka kembali ke kerajaannya, saudara, apa yang terjadi? Kita melihat di dalam film-film itu bagaimana sosok raja ini bersama dengan prajuritnya begitu disambut hangat oleh rakyatnya. Sosok seorang raja disambut bukan hanya dengan hangat, tapi juga dengan sorak-sorai dan rasa hormat yang mendalam dari rakyatnya. Ya, rakyat akan tunduk dengan rajanya, bahkan sangat menghormati rajanya. Ya saudara, inilah arti atau keberadaan sosok seorang raja di tengah-tengah rakyatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga bacaan yang kita baca tadi dalam Mazmur 47. Saudara, bacaan yang kita baca tadi atau bagian firman Tuhan dari Mazmur 47 ini, saudara, pemazmur dalam bagian ini memiliki pengakuan iman bahwa Tuhan adalah raja atas bangsa-bangsa, raja atas seluruh bumi. Dan pengakuan ini sangat penting. Kenapa? Karena pemazmur mengakui Tuhan sebagai raja atas seluruh bumi, berarti pengakuan itu juga membawanya untuk meyakini bahwa kedaulatan di dalam hidup seseorang ada pada Tuhan sebagai satu-satunya raja dan penguasa atas kehidupan ini. Bahkan atas setiap dan seluruh aspek kehidupan kita manusia, Tuhan berdaulat di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka apa konsekuensinya ketika kita tahu sebagaimana pemazmur menyadari dan menyampaikan itu di dalam ungkapannya bahwa Tuhan adalah raja atas semesta, raja atas bangsa-bangsa, raja atas seluruh kehidupanku. Saudara, maka konsekuensinya adalah sama seperti rakyat di
cerita film Kolosal tadi. Kita memberikan hidup kita, bahkan kesediaan diri kita untuk apa? Tunduk, mentaati segala ketentuan, perintah, dan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan yang begitu agung dan mulia. Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Saudara, kemuliaannya patut dinyatakan di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Melalui kehadiran kita yang mewujudkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh bumi, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah panggilan yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi dan atas seluruh kehidupan kita manusia. Bapak Ibu, karena itu panggilan perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Tuhan adalah Raja, maka mari kita menyatakan kesetiaan kita, penghormatan kita dengan kehidupan yang sungguh taat kepada Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Raja yang menyediakan, mencukupkan, memelihara kehidupan kami umat-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami pun boleh memberikan hati yang taat kepadamu, serta Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.